kami minta menyanyikan sebuah lagu. Kalau bisa lagu ciptaan Romo sendiri dan itu yang menjadi favorit sampai sekarang. Silahkan Romo. Halo guys, berjumpa lagi bersama kami di acara Kebelet Siaran. Sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman semua, terkhusus penikmat kanal YouTube Purbowardayan, di mana pada podcast kali ini kita mengundang Romo dari luar paroki Purbowardayan. Biasa disapa atau akrab disapa sebagai Romo Tino. Yang kita ketahui bahwa Romo Tino sekarang bertugas di Pastoral Mahasiswa Surakarta. Nah, timbang lama-lama, kita langsung saja bertanya-tanya langsung kepada Romo Tino. Romo Tino, sehat Romo Tino? Sehat, Krista. Oke, Romo Tino. Bisa perkenalan dulu Romo, dan mungkin sedikit bercerita tentang sejarah panggilan Romo, terus kenapa memilih SJ? Kan di nama Romo Tino sendiri kan kalau tidak salah ada kata-kata Fransiskus dan Asisi. Nah, biasa identik dengan Fransiskan apa OVM ya Mo ya. Nah, kenapa malah memilih Serikat Yesus? Mo? Ya, makasih Krishna. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fransiskus Kristino Mari Asisi. Saya seorang imam Yesuit. Saya lahir besar di Kota Bogor. Lalu ngomong-ngomong soal panggilan tadi ya. Nah, panggilan itu muncul sejak SD. Jadi sejak SD kami satu keluarga hari Minggu ya ke gereja ya, misa. Terus dari situ saya tanya sama papa mama saya, kan mereka berdua jadi tatib ya. Kalau persiapan persembahan kotak kolekte kan disebar ya kan, umat kan masukin duit ya. Nah, terus saya tanya sama papa mama saya, ketika dikumpulin semua, ini kok uang banyak banget ya? Ini buat siapa? Oh ya, ini buat Romo. Oh gitu, buat Romo. Jadi pola pikir saya sebagai anak SD, oh kalau gitu jadi Romo duitnya datang sendiri ya. Iya. Oh yaudah deh, saya pengen jadi Romo. Nah, setiap saya pengen jadi Romo, bilang sama teman-temannya papa saya, nih dikasih uang buat beli apa? Beli mobil-mobilan ya. Waktu itu kan mobil remote tuh mahal banget. Terus saya kumpulin, saya tabung. Setiap ketemu teman-teman, mau jadi apa? Mau jadi Romo gitu. Akhirnya nih dikasih duit lagi, saya kumpulin, saya tabung. Akhirnya kebeli deh mobil remote itu. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu, panggilan itu kan selalu berkembang ya. Nah, motivasi anak-anak ini ternyata masuk seminari. Saya dari Seminari Bogor, Stella Maris. Setelah lulus SMP, ketemu teman-teman, kemudian di sana saya 4 tahun. Nah, lalu yang panggilan anak SD ini dimurnikan ya. Saya mulai mengenal OFM, saya mulai mengenal Saverian, saya mulai mengenal Projo Bogor, Projo Semarang juga, dan juga Projo Jakarta. Nah, yang terakhir ini saya keep ya, yang Yesuit. Nah, tadi kan nama saya Fransiskus Asisi ya, kenapa nggak masuk OFM? Ya kan? Nah, ini juga menarik pertanyaannya ya. Karena waktu itu setelah saya live in ya, jadi saya live in ke tarekat-tarekat, saya tuh tertarik dengan Yesuit. Kenapa saya tertarik? Karena di novisiat Giri Sonta itu saya belajar meditasi, saya belajar latihan doa dasar. Terus saya ketemu sama umat di pedesaan ya. Nah, di sana itu setiap hari Senin ada yang namanya kerasulan stasi. Dan kami naik sepeda ontel. Wah, itu seru banget ya. Nah, dari situ saya merasa tertantang kan. Nah, tapi ternyata nggak mudah juga teman-teman. Karena memang kenapa saya pilih ACA gitu. Kalau ada dua pilihan ya. Pilihan yang gampang sama yang susah, saya akan selalu pilih yang kedua. Yang susah. Kenapa saya pilih yang susah? Sama lah kayak teman-teman mau kemana, UNS atau ke Stanford, ya, mau ke UGM atau ke Oxford misalnya. Kalau bisa teman-teman sampai ke sana, ya, kenapa tidak? Ya, jadi saya mengumpamakan seperti itu, ya, sama kayak misalnya mau masuk ke tim sepak bola, ya kan, mau Serie A atau Premier League, gitu ya, ya kan. Ya, kita selalu pengen yang menantang. Kalau saya akan memilih
susah. Kenapa? Karena ketika kita memilih pilihan yang susah itu, ternyata membuat saya tuh berkembang. Saya belajar banyak. Kalau pilih yang gampang-gampang doang, gini doang bisa. Ya kan? Kalau cuma di Indonesia doang bisa. Coba kamu keluar negeri. Pakai bahasa asing, sendiri. Ya kan? Ya, benar-benar. Nah, tapi justru itu membentuk kita untuk berkembang ya. Itu sih. Siap, oke. Udah siap berarti? Belum sabar. Masih menunggu panggilan. Oke, nanti saya telepon ya. Ya, siap. Oke. Oke Romo, kita kembali nih kan dari cukup menarik ya perjalanan Romo ya dari motivasi ternyata dalam perjalanan waktu dimurnikan oleh Tuhan sendiri ternyata. Oke. Kembali ke tema. Kita mengambil tema pada edisi kali ini adalah berkarya lewat lagu. Di medsos Romo, saya lihat ya, saya kepoin ya. Itu rata-rata main gitar, musik semua. Nah, kenapa Romo memilih atau secara saya gamblang mengatakan kenapa Romo lebih memilih atau menyukai berkarya atau menyapa umat lewat lagu atau musik Romo? Kenapa? Oke. Ini pertanyaannya menarik ya. Mengapa memilih berkarya lewat lagu ya dan gitar ya? Ya. Sekarang gini, saya tanya balik. Kamu senang nggak dengerin musik? Cukup senang Romo. Cukup senang ya? Cukup senang. Oke, seberapa cukup kamu ukur sendiri ya? Ya. Nah, kebanyakan orang senang nggak sih dengerin musik? Senang. Ya kan? Ya. Senang ya. Nah, apalagi kalau kita bisa bermusik. Ya. Ya, senangnya berarti bukan cukup lagi, tapi double. Iya, saya senang dan saya membuat orang lain senang. Ya. Nah, itu senangnya berlipat-lipat. Nah, kenapa? Kenapa gitar? Simple. Saya nggak punya piano. Ya, saya nggak punya keyboard. Saya nggak punya drum, saya nggak punya biola. Nah, waktu saya kecil, saya tinggal di sebuah kampung di Bogor. Ya, teman-teman ya di kampung itu. Lalu kami suka ngumpul-ngumpul. Kalau malam mingguan gitu, ya belum ada mall ya, belum ada handphone juga. Ya kita ngumpul-ngumpul aja. Dan kita ngapain? Nyanyi-nyanyi. Nah, terus saya tertarik. Wah, gitar itu. Terus saya tanya teman saya, cara mainnya gimana? Ya kan, gimana cara mainnya? Terus akhirnya saya belajar dari teman-teman di sana. Oh, kunci C, kunci G. Nah, lagu pertama yang saya bisa seneng banget itu lagunya Peter Pan. Apa itu? Nah, kamu taunya Noah kan? Iya. Nah, Noah itu dulu sebelumnya Peter Pan. Iya. Ya. Lagunya cuman E minor, C, G, dan D. Apa itu? Nah, penasaran ya? Ini ada di sini nih. Mimpi yang sempurna. Ya, mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, itu cuma E minor, C, G, dan D. Itu lagu pertama yang saya bisa dan seneng banget ketika kita belajar sesuatu dan kita bisa. Ya, dan itu kita bisa nyanyi bareng-bareng. Nah, saya tuh punya keyakinan gini, kalau lagu ini aja saya bisa, pasti lagu-lagu yang lain saya bisa. Nah, itu dulu. Oke. Ya. Lantas sejak kapan Romo merasa atau memiliki kerinduan, oh saya lebih baik menyapa umat lewat musik atau gitar atau lagu tadi? Sejak kapan Romo? Ya, kalau ditanya sejak kapannya sebetulnya tadi ya, kalau berhadapan dengan umat, sekali lagi musik ini kan sarana. Ya, musik ini sarana, sebuah bahasa yang bisa kita pakai untuk tadi menghibur ya. Saya tuh baru-baru ini habis nonton Glenn Fredly the movie. Ya, udah pada nonton belum nih teman-teman yang di rumah? Nah, itu filmnya bagus banget ya. Bagaimana musik itu mempunyai kekuatan untuk membangun perdamaian. Ya. Dan benar bahwa dengan kekuatan musik perdamaian bisa dibangun, ya. Bisa menyatukan orang. Nah, dan kembali lagi ke pertanyaan tadi, mengapa saya memilih musik sebagai sarana kerasulan ya untuk menyapa umat? Banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan lewat kata-kata, teman-teman.
Ya, musik, karya seni apapun, lukisan, tarian itu mampu membahasakan yang tak terbahasakan. Nah, keren kan? Asik nih. Nah, jadi sebuah ungkapan hati, ungkapan jiwa yang lebih dalam ya, bahkan sabda Tuhan sendiri bisa kita lukiskan, bisa kita bahasakan lewat lagu, lewat puisi, lewat karya-karya seni lainnya. Gitu. Oke, siap. Berarti apakah Romo itu, maaf ya kalau takutnya menyinggung sih, apakah Romo hanya bisa gitar atau sekarang bisa alat musik lain, Romo? Oke. Sejauh ini. Di seminari menengah saya belajar piano. Oh ya. Belajar piano, kemudian belajar organ, dan juga saya masuk ke paduan suara. Ya. Tetapi hati saya tertambat di gitar, ya. Nah, di gitar, piano bisa dikit-dikit, ya. Oh ya. Tapi lebih pede di gitar dan bernyanyi, Oh ya. ya. Nah, bernyanyi ini juga sejarahnya panjang. Karena mama papa saya juga suka nyanyi. Oh ya ya. Gitu, Oke, ya oke, suka oke. nyanyi karaokean gitu. Oke. Terus ya saya senang aja nyanyi gitu sama Betul. papa mama gitu Betul, sore-sore. betul. Iya sih gitu. Oke, oke. Nah, biasanya nih kalau Romo suka musik, biasanya suka nyiptain lagu. Ada nggak? Mungkin lagu yang sudah Romo ciptakan sendiri atau mungkin aransemen dari beberapa lagu lain gitu, ada nggak sih? Dan mungkin jadi favorit sampai sekarang. Jadi favorit. Saya nggak tahu apakah lagu ini favorit bagi yang lain. Iya. Yang jelas berkarya, teruslah berkarya. Ya. Kalau lagu favorit ya, kalau yang saya ciptain ada itu di Spotify, di platform digital juga. Kayak Bertahan Untukmu, kemudian Rindu Menyambutmu itu kolaborasi saya dan teman-teman dari Voice of Bali. Ya. Kemudian ini tadi pagi sebelum ke sini juga setelah bangun tidur, setelah doa ada lagu baru juga ya yang saya ciptain. Kadang kan hari raya kenaikan Tuhan ya. Iya. Kalau kita lihat aku akan menyertaimu ya sampai selama-lamanya ya. Lalu saya coba renungkan gitu pagi-pagi tadi. Ya udah dengan gitar, dengan musik saya rekam. Jadi begitu luar biasanya karya Tuhan ya. Dan lewat musik ya karya-karya seni lainnya. Kalau yang favorit bagi saya tadi yang sudah saya sebutin. Oke, Ya. oke. Terlepas dari senang, ada nggak hal menarik dari musik? Bahkan saya dengar Romo pun waktu homili dalam misa mau atau rela membawa gitar gitu loh. Itu ada hal menarik apa kok Romo berani mau gitu loh. Kenapa harus takut? Oh. Nah, sekarang saya balik, kenapa harus takut? Saya pikir pewartaan Injil ya, sekali lagi, musik itu sarana, musik itu bahasa, tetapi tujuannya sekali lagi adalah kita membantu umat ya untuk menangkap pesan Injil hari itu. Saya nggak tiap hari khotbah gitar enggak ya, tetapi ada perayaan-perayaan khusus dan bagi saya ya ini bisa disimpulkan dengan bahasa musik. Ya, itu. Oke, siap. Nah, di edisi kali ini seperti biasa Romo, Ya, ada pertanyaan dari warganet. warganet. Iya, umat Allah juga sih. Ya. Nah, di mana kami memanfaatkan medsos Instagram kami untuk umat bertanya entah itu kisah Romo apapun tentang musik tadi. Sudah siap dengan beragam pertanyaannya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama dari warganet. Lagu apa yang paling bagus didengar dan kenapa? Dan ditujukan untuk siapa, Rom? Oke. Agak romantis ini. Iya. Yang pertama karena cinta, yang kedua Kasih Putih. Ya, dua-duanya itu dari Glenn Fredly. Yang Kasih Putih itu dia menciptakan bareng dengan Yovie Widianto. Nah, lagu ini kembali lagi maknanya dalam karena sekali lagi tentang kasih ya. Kasih itu luas. Bahkan bukan hanya kasih seperti sepasang kekasih, bukan seperti hanya di dalam keluarga, tetapi kasih dalam arti pengampunan. Nah, bagi saya dua lagu itu sangat bukan hanya menyentuh ya, tetapi bisa membantu orang
bahwa sebetulnya kita diciptakan Tuhan ini untuk apa sih? Untuk apa coba? Untuk mengasihi. Iya. Iya kan? Kita diciptakan Tuhan untuk mengasihi satu sama lain, untuk membantu satu sama lain. Itu. Oke, siap. Nah, ada lagi nih, Romo, gimana sih caranya biar bisa rekaman dan rilis single? Nah, yang paling penting adalah jejaring. Ya. Ya, jangan kuper. Ya, itu penting banget. Kita punya teman musisi. Yang jelas tadi, berkarya itu sebuah proses organik, ya, alamiah. Tadi yang saya ceritain ke Krisna, tadi pagi saya nyiptain lagu. Ya. Tapi lagu ini tercipta itu bukan tiba-tiba muncul, ya, tetapi ada pengalaman di belakangnya. Ya, nah, pengalaman sehari-hari, kemudian saya merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan menyertai. Kemudian tadi pagi masih seger badan, ya kan, masih fresh pikiran, udah dengan gitar saya genjreng aja, nah gitu, keluar jadi lagu. Nah, untuk sampai ke platform digital tentu harus melewati banyak proses teman-teman, ya, harus rekaman, ya. Rekaman itu juga nggak mudah ya, dan juga perlu biaya ya. Nah, jadi saya juga menyiapkan itu. Nah, kemudian tadi jejaring. Sebuah karya musik itu bisa sampai ke platform digital karena ada publishernya yang mempublish. Nah, dan saya juga punya koneksi, ya, punya teman musisi juga di Jakarta. Jadi meskipun saya di Solo, tangan saya ada di gitu. Menarik, itu penting teman-teman punya jejaring. Jadi jangan kuper ya. Oke, siap. Tuh. Oke, cukup mendalam, Romo. Oke. Selanjutnya, Romo. Nah, ini yang agak spesial nih. Ya. Romo, apakah boleh lagu pengantar Injil alias Haleluya ya, Romo ya, diaransemen menjadi genre reggae dan dibawakan saat Ekaristi? Ya. Baik, saya akan menjawabnya begini. Liturgi misa pasti juga ada lagu-lagu liturgi ya. Yang sudah kita kenal ya. Nah, apakah aransemen reggae, mungkin kita juga bisa perdalam juga nih, reggae itu muncul kapan, ya, muncul di mana, konteks sosial budayanya seperti apa, apakah reggae sebagai sebuah genre musik ini ditujukan untuk liturgi. Nah, sekarang saya coba nih tanya ke teman-teman, ya kan, apakah reggae itu sejarahnya, ya kan, rohnya ini itu ditujukan untuk misa. Ya kan? Nah, saya tanyain aja, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah, tentu gereja Katolik dengan kekayaan musik liturgi itu juga sudah teruji ya. Dan lagu-lagu dikomposisi oleh, kita tahu ya, seniman-seniman gerejawi yang luar biasa. Nah, maka pertanyaannya boleh atau tidak? Bagi saya tidak sesimpel itu sih ya. Maka saya lemparkan lagi kepada teman-teman. Oh iya ya, reggae ini musik dari mana? Munculnya kapan? Apakah memang ini ditujukan untuk Ekaristi? Nah, ya kan? Coba itu aja. Yes. Oke, siap. Oke, Romo, ini ada lagi pertanyaan. Nah, ini di luar musik nih, Romo. Ya. Hal apa yang paling Romo takuti dan Romo banggakan selama menjadi Romo? Oke, yang sebetulnya yang saya takuti ya, kita kan mengikuti Kristus ya. Yang namanya mengikuti Kristus itu kan banyak tantangannya, ya. Dan kita harus memikul salib ya. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus memikul salib dan sebelum itu menyangkal diri ya. Menyangkal diri. Nah, ya kan? Menyangkal diri dan mengikuti aku, ya kan? Nah, pastinya gampang nggak tuh? Susah dong, ya. Nah, kenapa? Karena diri kita, ya, sekali lagi, diri kita itu juga punya kelemahan, tetapi juga punya kekuatan. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang bisa dibanggakan apa? Yang bisa dibanggakan adalah Tuhan mencintai saya. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang berbelas kasih. Ya. Nah, maka kalau misal ditanya, Romo kenapa sih suka bermusik? Lebih dalam lagi nih. Karena saya ingin berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ya.
Jadi saya bermusik, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan talenta ini. Nah, jadi ketika saya bermusik, ketika saya memberikan diri, ketika saya mempersembahkan diri dalam musik, itu sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih saya kepada yang memberikan itu di atas. Gitu. Siap. Oke, Romo. Mm-mm. Oke. Nah, Romo pernah menjadi pembimbing OMK kan, Romo? Ya. Oke, nah ini tepat sekali pertanyaan dari salah seorang warganet. Mm-mm. Romo, bagaimana caranya gabung dengan OMK ya yang masih di bawah 17 tahun usianya? Pertanyaan gimana caranya? Gabung OMK yang masih usianya di bawah 17 tahun. Oke. Gimana caranya? Iya, benar. Baik, kalau misalnya dari sisi usia, umur di bawah 17 ya, Iya, itu kan masih remaja ya. betul, Romo. Nah, kan kalau di gereja kan kita ada yang namanya apa? PIR ya. Ya, PIR. Ya, itu juga ada komunitasnya. Tapi kalau memang yang tadi di bawah 17 tahun pengen masuk ke OMK, ya bagi saya sah-sah aja sih. Ya, boleh-boleh aja, gabung-gabung aja. Ya, yang penting teman-teman enjoy, teman-teman punya teman di komunitas ya. Ya gitu, kalau pengen gabung bisa langsung hubungi romo parokinya atau ketua OMK-nya. Oke, siap. Kalau saya sendiri gabung aja. Oke, Ya, kita bisa wedangan bareng, kita bisa nongki bareng, kita bisa ngejam bareng, ya kan. Kita dibikin fun aja. Ya, siap. Nah, ada lagi nih. Ini biasanya terkhusus untuk mahasiswa perantauan ya. Romo, apakah mahasiswa atau mahasiswi perantauan boleh bergabung dalam kegiatan OMK yang ada? Ya tentu dong. Iya, yang pastinya orang-orang muda siapapun ya yang mau perantauan atau bukan, mereka kan orang-orang muda gereja. Ya kan? Nah, gereja ini siapa? Ya gereja ini kita. Ya gereja ini kita, komunitas, entah yang perantauan apakah mereka kuliah atau di paroki. Nah, pertanyaannya saya malah begini, apakah teman-teman yang ada di paroki atau di kampus mau menerima mereka? Itu yang paling penting, ya kan? Bersama mereka, berdinamika bersama mereka. Nah, itu. Siap. Nah, ini mau ada lagi mau. Ini pertanyaan cukup menghibur sih. Romo, tipe umat paling nyebelin dan menyenangkan menurut Romo itu seperti apa? Yang paling nyebelin dan menyenangkan. Ini susah dijawab sih, ya. Karena yang menyebalkan dan menyenangkan itu selalu bersama kita ya. Iya. Kalau yang menyenangkan itu yang jelas gini, yang paling penting menyenangkan hati Tuhan. Oke. Ya. Yang menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa? Yang membawa sukacita, yang membawa kedamaian, yang bisa mendukung teman-temannya. Nah, bahwa teman-temannya itu juga punya potensi yang bisa kita dukung. Oke. Nah, yang menyebalkan bagi saya yang sebaliknya. Ya, yang sebaliknya seperti apa? Kenapa ya? Kok dia nggak suportif nih? Ya kan, kita udah berjuang nih, ya misalnya di Komsos ya kan. Ada aja yang ngeritik terus. Tapi mungkin bukan hanya ngeritik, tetapi mencela. Ya, harus dibedain nih. Ya, beda mengkritik dan mencela. Ya, benar. Kalau mengkritik itu kan kita diajak untuk belajar. Ya kan, kita juga pasti punya kurangnya. Tetapi mencela itu artinya menjelek-jelekan. Mencela artinya itu merendahkan. Sehingga orang yang pengen berkembang menjadi nggak berkembang. Nah, bagi saya itu yang paling menyebalkan. Oke. Nah, ini Romo, pertanyaan terakhir tapi cukup mendalam, Romo. Ya. Romo, terkadang saya sudah berdoa dan pasrah, tetapi kenapa hati masih khawatir? Kenapa hati masih khawatir ya? Iya. Nah, saya nggak tahu apa yang dikhawatirkan, ya. Barangkali kekhawatiran itu bisa dari pikirannya sendiri, ya kan? Hanya lebih baik kekhawatiran itu juga bisa diceritain. Ya. Diceritain ke siapa? Ya tentu semoga punya sahabat ya. Sahabat dekat. Kemudian ya kepada Tuhan Yesus sendiri misalnya.
Nah, tapi kenapa Romo udah sering doa masih apa tadi? Khawatir. Masih khawatir Iya, ya. masih Nah, khawatir. nah khawatirnya nih macam-macam nih. Belum dapat cowok, ya, atau belum dapat cewek, ya, atau khawatirnya apa? Belum diterima di perguruan tinggi, Ya. belum dapat kerja, atau khawatirnya apa nih, ya kan? Nah, makanya penting banget bagi kita itu untuk hening, ya. Penting banget bagi kita untuk tenang. Tujuannya apa? Supaya kita juga kenal apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kecemasan kita. Nah, kalau enggak, jadinya overthinking ya, bahasa sekarang ya. Overthinking terus, ya kan nggak bisa tidur, kan sayang banget. Udah gitu, bangun pagi, mending bangun pagi, bangun siang, ya telat, jadi badannya nggak enak, mudah marah-marah misalnya ya. Karena tadi, overthinking. Khawatir ya, Tuhan aku tuh udah doa tapi kenapa Tuhan gak dengerin aku. Nah pertanyaan saya, gimana teman-teman juga mau nggak mendengarkan hatinya teman-teman? Nah gitu. Oke, siap. Keren sekali. Oke, Mo, sebelum kita lanjut, ini ada makanan, snack sedikit, ada minuman, boleh di Oh ya, konsumsi, saya Romo. minum ya. Ya, Romo, boleh Oke, diminum. terima kasih. Cukup menarik sebenarnya apa perbincangan dengan Romo Tino sejauh ini. Enggak, Romo. Nah, kalau saya boleh tahu, Romo sudah berapa tahun ya Romo menjadi imam? Dari 2019. 2019, berarti sekarang 2024, kurang lebih 5 tahun ya. Nah, Romo sendiri sebenarnya entah itu waktu di novisiat atau studi, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya pernah khawatir nggak sih? Khawatir, ya gini. Selalu nih kayaknya topiknya ke khawatir ya. Penyakit anak zaman sekarang. Gini, saya itu kan sekarang mendapatkan tugas perutusan untuk mendampingi mahasiswi se-Surakarta. Ya. Nah, yang mengkhawatirkan saya adalah ini teman-teman, banyak orang-orang muda yang mengalami kebingungan dengan dirinya, ya. Kemudian banyak orang muda yang punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di keluarga, ya, di pergaulan, di sekolah, di universitas. Nah, lalu apa yang membuat saya khawatir? Saya khawatir kalau saya tidak bisa mendampingi mereka ini dengan baik, ya. Nah, maka ya saya bawa kekhawatiran itu. Saya bawa kemana? Saya bawa ke misa. Saya bawa ke Ekaristi, ya. Meskipun Tuhan bilang kan dalam amanat perpisahannya, janganlah gelisah hatimu, ya, janganlah cemas, janganlah khawatir. Tapi kan kita manusia ya. Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya ngedampingin? Saya bisa nggak ya ujian ini? Saya lulus nggak ya nanti? Kadang kan kita begitu ya. Ya kan, aduh saya bisa ya. Kadang kita tuh meragukan diri kita. Nah, maka kalau ditanya balik lagi, apa yang membuat saya khawatir gitu ya, tadi kalau nggak hati-hati saya juga bisa meragukan nih diri saya. Nah, itu. Siap. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement. Romo kan sebelumnya di paroki ya, Mo ya? Iya. Ada perbedaan yang kalau istilah sekarang jeglek nggak, Mo? Mungkin Romo kan dulu di paroki, sekarang wah kaget ya disuruh ngurus mahasiswa yang beragam-beragam pola tingkah lakunya gitu, ada nggak? Iya, kalau kaget ada ya. Lalu gini, sebelumnya di paroki itu tempat yang bagi saya nyaman. Ya. Nah, coba kalau misalnya teman-teman keluar dari zona nyaman, apa yang teman-teman rasakan? Culture shock sih. Culture shock, ya kan. Misalnya kamu di Solo nih, terus kamu pindah ke Ya. Jakarta gitu ya, pasti kan ada shocknya ya. Saya itu juga saya ngalamin. Ya, jadi itu juga saya mengalami itu. Sekarang mendampingi mahasiswa dengan tantangan yang baru, ya, dengan orang-orang yang baru. Jadi bagi saya itu yang sangat menantang. Tetapi jangan khawatir juga.
sekali lagi Tuhan itu selalu bekerja untuk kita, ya. Kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bagi saya itu yang paling penting sih sebetulnya. Saya diutus ke paroki mahasiswa untuk mendampingi, dijalani seoptimal mungkin, ya, gitu. Oke Romo, siap, keren sekali. Nah, kita masuk ke closing statement. Biasanya kalau closing statement itu sebuah quotes bijak, ceramah singkat, homili singkat. Nah, khusus Romo Tino kami minta menyanyikan sebuah lagu. Kalau bisa lagu ciptaan Romo sendiri, dan itu yang menjadi favorit sampai sekarang. Silahkan Romo. Oke. Saya bisa, oke. Ya. Mau lagu apa nih? Bebas Romo. Oh, bebas. Satu lagu aja loh, jangan satu album Romo. Oh, satu lagu aja ya. Oke, siap. Nanti kalau pengen albumnya, permisi, maaf. Oke, silakan Romo. Ku bersujud hanya padamu, dalam bimbang dan hati meragu. Kemana ku harus melangkah? Jalan mana yang harus ku tempuh? Kau kini mendengarku, bersama heningku, beri aku kekuatan, dan kau akan menuntun langkahku kepadamu. Biarkanlah aku kini berlari mengejar mimpiku yang dulu ku percayakan padamu. Segala doa harapanku, ku bersujud hanya padamu, dalam bimbang dan hati meragu. Kemana ku harus melangkah? Jalan mana yang harus ku tempuh? Kau kini mendengarku, bersama heningku, beri aku kekuatan, dan kau akan menuntun langkahku kepadamu. Biarkanlah aku kini berlari mengejar mimpiku yang dulu ku percayakan padamu. Segala doa harapanku, Engkaulah harapanku. Biarkanlah aku kini berlari mengejar mimpiku yang dulu ku percayakan padamu. Segala doa harapanku,
itu dia. Wah, luar biasa sekali. Semua ucapan haleluya. Luar biasa, itu dia perbincangan kita dan juga hiburan dari Romo Tino. Jangan lupa untuk menggunakan talenta kita secara maksimal, terkhusus juga untuk berkarya untuk sesama dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Saya Krisna dari Komsos Purbowardayan, pamit undur dulu. Oke, saya Krisna dari Komsos Purbowardayan pamit undur diri. See you next time. Terima kasih.